Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari masing-masing pulau ke pulau yang lain, ini pasti memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. Biasanya dari kebudayaan ini akan dilestarikan untuk menjaga sebuah identitas suatu bangsa. Nah, jika Anda berkunjung ke Pulau Jawa, nah di Pulau Jawa ini terkenal dengan budayanya yang sangat banyak karena memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang multikultural, multi etnis dan multi suku. Di Jawa ada sebuah kebudayaan atau tradisi yang disebut dengan turun tanah atau tradisi turun tanah. Di mana tradisi ini juga disebut dengan tedak sinten. Tedak itu artinya turun, sinten itu berasal dari siti yang berarti tanah. Biasanya tradisi tedak sinten atau tradisi yang disebut dengan turun tanah ini adalah semacam ritual yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau bayinya yang berumur kisaran 7 hingga 8 bulan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan untuk menurunkan bayi tersebut kepada tanah. Jadi ceritanya adalah bayi tersebut menginjakkan tanah pertama kali ke bumi dan ini disebut dengan tradisi turun tanah atau budaya tedak sinten yang berasal dari Jawa. Entah kalau di daerah yang lain apa namanya, tapi yang jelas kalau di Jawa sampai saat ini tradisi atau budaya ini masih kental dan masih dilestarikan hingga saat ini. Biasanya ritual ini atau tradisi ini dimulai dari bayi itu dilepaskan ke tanah, kemudian dipegang oleh orang tuanya, dan setelah itu biasanya ada momen yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua bayi itu. Bayi itu biasanya akan disuguhkan beberapa benda. Ada mainan, ada alat tulis, ada uang, ada beras, ada baju, dan lain sebagainya. Nah, biasanya benda yang akan diambil bayi pertama kali itulah biasanya yang akan ditunggu-tunggu oleh orang tuanya. Karena biasanya benda yang diambil ini, benda yang pertama kali diambil oleh si bayi itu akan mencerminkan bayi ini akan menjadi apa kelak ketika dewasa. Nah, inilah ya pesan moral kira-kira yang diajarkan atau yang ada dalam sebuah tradisi atau budaya yang disebut dengan turun tanah atau tedak sinten. Yang berasal dari Jawa ini. Biasanya di Madura juga ada tradisi semacam ini dan biasanya kalau di Madura disebut dengan toron tanah. Toron itu berarti menurunkan dan tanah itu adalah tanah. Tanah ya, tanah biasa, tanah kering. Oke. Kemudian menurut para ahli, mengapa di usia ke-7 hingga 8 bulan ini bayi sangat baik untuk melakukan hal-hal yang semacam kegiatan motorik dan seterusnya. Karena menurut penelitian, ketika bayi di usia 7 hingga 8 bulan ini, kemampuan motoriknya sangat bagus, terutama dalam menggenggam sesuatu. Dia bisa melemparkan sesuatu, dia sudah bisa menggenggam sesuatu dengan kuat. Kemudian ketika itu dia juga bisa merangkak, kadang ada bisa duduk tidak usah dipegang dan seterusnya yang berhubungan dengan motorik. Nah, inilah sebabnya mengapa orang Jawa terdahulu itu biasanya usia 7 sampai 8 bulan biasanya anak itu akan dilakukan yang namanya sebuah tradisi atau budaya turun tanah. Jadi mungkin orang dulu sudah memikirkan masak-masak. Kenapa harus memilih di usia 7 dan ke-8 bulan? Karena memang menurut para ahli usia 7 sampai 8 bulan itu motorik bayi memang sangat baik. Memang lagi bagus-bagusnya, sedang bagus-bagusnya. Jadi tidak salah dan tidak berlebihan jika orang Jawa sejak dulu memikirkan ketika usia itu ada ritual atau tradisi yang disebut dengan tedak sinten. Dan di usia itu juga, di usia yang ke-7 hingga 8 bulan ini, language acquisition atau pemerolehan bahasa seorang bayi sangat bagus. Jadi ketika mereka misalkan bayi yang lahir di Jawa kemudian ketika usia 7 dan 8 bulan,
dia mungkin ada di lingkungan yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, ini mungkin akan sangat mudah kepada si bayi itu dalam mengingat kata per kata, frase per frase, bahkan klausa per klausa, sehingga menjadi kalimat, dan itu akan diingat terus oleh si bayi. Karena pada usia itu language acquisition atau pemerolehan bahasa, baik bahasa ibu ataupun bahasa asing, akan sangat bagus di usia itu. Di usia itu juga pembentukan otak bayi kognitifnya sangat bagus dan berkembang begitu cepat. Makanya di usia 7 hingga 8 bulan itu biasanya bayi akan diajarkan oleh orang tuanya menyebut sesuatu, kemudian mengenal nama sesuatu, mengenal warna, mengenal emosi, mengenal orang, mengenal anggota tubuh, dan seterusnya. Dan biasanya di usia tersebut bayi juga terkadang lucu-lucunya, ya, sedang lucu-lucunya. Biasanya mereka sudah mulai mengenal orang asing dan orang yang tidak asing baginya. Di usia tersebut juga kadang bayi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mereka bisa berempati, mereka bisa bersimpati, dan lain sebagainya. Karena memang di usia tersebut sangat tepat dan sangat tidak berlebihan ketika bayi diajarkan beberapa hal. Bahkan sangat bagus ketika tradisi atau ritual tidak sinten atau turun tanah ini dilakukan di usia itu. Karena ketika usia itu bayi akan melihat sesuatu yang ada di depannya dan akan mengambil sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini adalah keluarganya. Tentu ini akan sangat bagus, dan pesan moral yang bisa diambil dari tradisi turun tanah ini adalah bayi itu akan bagus di usia 7 hingga 8 bulan, dan bayi akan kelihatan karakternya pada usia itu. Apakah karakter bayi ini akan baik atau sebaliknya? Apakah karakter bayi ini akan mewarisi ibunya atau ayahnya, atau mungkin pamannya, atau mungkin kakeknya, bahkan neneknya. Jadi mulai bisa kelihatan, sehingga barangkali orang tua kita sejak dulu sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada bayi di usia ke-7 hingga 8 ini. Jadi tidak berlebihan jika memang di Jawa itu ada tradisi yang semacam ini. Entah kalau di luar Jawa apakah ada tradisi dan budaya yang semacam ini. Mungkin ada, tapi istilahnya pasti berbeda. Dan tujuannya mungkin sama, karena untuk mengetahui apa yang akan bayi ini lakukan. Dan ketika di usia 7 dan 8 ini, bayi jangan sampai diperlihatkan hal-hal yang berkonotasi negatif, karena akan sangat berbahaya terhadap pola pikirnya, pola kembangnya, dan pola-pola yang lain. Karena di usia itu bayi sedang gencar-gencarnya dan sedang bagus-bagusnya untuk membentuk karakter dirinya, membentuk karakter pribadinya, sehingga bayi bisa kelihatan di usia itu. Apakah bayi ini akan menjadi orang yang seperti apa, dicetak di usia itu. Mungkin kalau di luar negeri beda lagi. Kalau di luar negeri mungkin beda lagi. Sehingga kalau orang luar negeri biasanya di usia 7 sampai 8 biasanya bayi diberikan mainan, mereka sudah diperlihatkan media-media semacam televisi, kemudian seperti gambar-gambar. Tujuannya adalah mereka untuk diajarkan dan dilatih kognitifnya. Mereka sudah bisa diajari bahasa asing, mereka sudah mulai diajari bahasa ibu, mereka sudah diajari berhitung, mereka bahkan diajari menggambar. Dan pada usia itu sangat ideal untuk melatih bayi, mau diapakan bayi itu sudah tampak di usia 7 hingga ke 8 bulan ini. Jadi manfaatkan momen itu ketika Anda melakukan tradisi turun tanah. Jangan diberikan sesuatu yang negatif, berikanlah sesuatu yang bermanfaat kepada bayi itu. Sehingga ketika bayi itu mengambil pertama kali, nah itu menandakan bahwasanya bayi itu memang suka kepada hal itu, kepada benda itu. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia akan kita awasi, kemudian kontrol bagaimana bayi itu, bagaimana si anak ini akan melangkah kemana. Kita bisa kontrol sedini mungkin. Jadi pesan moral
dari sebuah tradisi atau kebudayaan itu kalau di Jawa memang sejatinya adalah mengarah kepada hal yang positif. Memang banyak juga hal-hal yang di luar nalar kita ya, karena memang kalau orang Jawa itu biasanya banyak sekali tradisi dan budaya yang tidak bisa saya sebutkan di sini, karena memang kalau saya sebut dan saya bahas akan sangat memakan waktu yang lama, dan budaya-budaya di Jawa itu sangat banyak, sangat beragam, dan macam-macam jenisnya. Nah, jadi tradisi atau budaya yang disebut dengan tedak sinten atau toron tanah ini pada dasarnya adalah untuk melatih kognitif anak, untuk melatih pola pikir anak, dan untuk melatih motorik anak ketika usia 7 hingga 8 bulan. Ya, jadi ketika kita punya anak atau Anda punya anak, dijaga di usia itu. Kembangkan bakat si anak, kontrol bakat si anak, kontrol emosi si anak, ajarkan hal-hal yang bermanfaat termasuk juga language acquisition. Tambahkan bahasa asing, kemudian ajari bahasa ibu, dan terutama bahasa halus yang ada di daerah Anda. Nah, demikian video yang sudah saya buat ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.